Dilanjutkan oleh beliau yaitu au halala muharraman bil ijma', au harrama halalan kadalik, menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara ijma', atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan secara ijma'. Jadi kalau ada sesuatu yang diharamkan kok diyakini halal, niku bisa menjadikan murtad. Kalau sesuatu tersebut adalah disepakati atau sangat mudah diketahui. Contohnya seperti apa? Kazina. Ada orang beranggapan, berkeyakinan zina itu halal misalkan, padahal kan haram. Maka anggapan seperti itu, keyakinan seperti itu bisa menjadikan dia murtad, waliyadu billah min dzalik. Kenapa? Karena zina ini sudah ijma', sudah jelas sekali. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan peringatan tentang zina ini, diantaranya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekat dengan perbuatan keji yang berupa zina ini. Begitu juga di hadis banyak sekali riwayat-riwayatan yang sudah jelas gamblang bahwasanya zina itu jelas haram. Di antaranya banyak sekali diriwayatkan Nabi SAW pernah bersabda, ma min dambin ba'da syirki billah a'udhan indallah min nutfah wa du'aha rujul fi farjin la yahillulah. Tidak ada satu dosa setelah syirik mensekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada air sperma yang diletakkan oleh seorang laki-laki di tempat yang tidak halal baginya. Arias dosane niku gawedhe tiyang zina niku, waliyadzubillah min dzalik. Begitu juga Nabi SAW pernah menyebutkan bagaimana ancaman berat bagi orang-orang yang berzina. Inna fi jahannam wadiyan ismuhu jubbul hazan fihi hayatun wa aqarib. Di neraka jahanam itu ada wadian, lembah yang namanya Jubbul Hazan, sumur kesedihan. Di dalamnya terdapat hayat, ular-ular yang begitu besar, wa aqarib, dan napa niku kala jengking. Setiap dari kala jengking tersebut biqadril bighal, besarnya seperti keledai atau seperti kuda. Wedi. Laha sab'una syaukah, mempunyai 70 celengkreng cakar, garpu. Fi kulli syaukah rawiyatu summin, setiap daripada napa niku cakarnya tadi itu mengandung racun khusus yang kalau dikenakan terhadap orang yang disiksa niku sakitnya itu yajidu mararata wajaiha alfasana, sampai lorone niku kroso sampai 1000 tahun. Kena entupan cakare celengkrengi napa Scorpio niku yang berada di Jubbul Hazan, sumur yang begitu mengerikan itu, nek sudah dientup sekali niku sakitnya sampai 1000 tahun. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau berkali-kali tidak hitungan? Naudzubillah min dzalik. Karena itu dalam riwayat Nabi SAW menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Ta'awwadu billah min jubbil hazan. Mintalah perlindungan kalian dari sumur Jubbul Hazan, sumur kesedihan.
Kemudian dalam riwayat itu ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Jubul hazan wadin fi jahannam tata'awadu minhu jahannam kulla yawmin arba'ami'ah, yaitu satu lembah, satu sumur di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sendiri takut terhadap sumur jubul hazan itu, sehingga satu hari neraka itu minta perlindungan kepada Allah sebanyak 400 kali. Jadi neraka niku saking wedine mbek jubul hazan, piyambake nyuwun perlindungan dari Allah, ya Allah lindungi aku dari jubul hazan ya Allah, ya Allah lindungi aku dari jubul hazan ya Allah. Itu sebanyak 400 kali. Padahal neraka itu tempat siksaan, tapi masih merinding takut dengan yang namanya jubul hazan. Karena itu dalam riwayat di kitab At-Tadhkirah niku disebutkan, tidak ada hari yang paling menyiksa bagi orang-orang yang menjadi penduduk neraka kecuali ketika sumur ini dibuka. Kalau sudah sumur jubul hazan ini dibuka, ularnya semuanya kelar, siksaan-siksaan yang ada di situ tampak, itu semua penduduk ahli neraka susahnya luar biasa. Siksaan yang paling mengerikan ada di sumur tersebut, dan itu nanti diantaranya yang disiksa adalah orang-orang yang berzina, yang ahli zina. Na'udzubillah min dzalik. Mereka-mereka yang ahli zina yang tidak bertaubat, maka kalau mati masih membawa dosa tersebut belum diampuni oleh Allah, siksaannya begitu mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini zina ini satu hal yang sak bodoh-bodohnya wong Islam yang ngerti nek zina niku haram. Nah, kalau ada orang meyakini zina itu halal, bagi saya halal, kalau bagi orang lain zina nggak boleh, tapi kalau bagi saya halal, halal malah ditambahi halalan thayyiban mubarakan misalnya. Wah, ini langsung murtad. Kalau punya keyakinan seperti itu dalam hatinya, maka langsung murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau cuman lintasan hati, omongan hati, contoh hati kita ngomong zina halal, cuman lintasan aja, bukan keyakinan, tidak apa-apa kalau itu. Kadang namanya hati lintasannya kan macam-macam. Kalau cuman lintasan hati, bukan keyakinan, maka tidak apa-apa. Itu was-was, betul nopo-nopo. Tiba-tiba di hati koyok ketok zina halal, saya terlintas begitu, nggak apa-apa kalau cuman lintasan. Yang menjadikan murtad itu adalah kalau meyakini, yakin zina itu halal, maka langsung seketika itu, ketika dia punya keyakinan seperti itu, langsung murtad, keluar dari agama Islam. Wajib untuk tobat syahadat lagi. Ini yang pertama. Kemudian dicontohkan lagi oleh beliau wal liwat, sodomi. Na'udzubillah min dzalik. Liwat ini dosa besar, bahkan lebih besar dari zina dosanya. Dulu pertama kali manusia yang melakukan dosa liwat atau sodomi itu adalah kaumnya Nabi Lot. Kaumnya Nabi Lot itu suka laki-laki sama laki-laki. Sampai-sampai disebutkan di Al-Quran, diceritakan, atatuna dukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apakah kalian mendatangi laki-laki sedangkan Allah itu sudah menciptakan pasangan, yaitu para wanita untuk kalian. Laki-laki dipasangkan oleh Allah dengan wanita, dinikahi jadi istrinya, sah, halal. Nah, ini saat itu kaumnya Nabi Lot gak doyan kalau wong wedok, malah senengnya lanang sama lanang, laki-laki sama laki-laki, jeruk makan jeruk. Na'udzubillah. Mereka mendatangi sesama laki-laki melalui jalan belakang, kotor, pintu belakang dipakai. Na'udzubillah. Nah, daerah yang mereka tempatin namanya Sadum. Makanya sampai sekarang kalau ada orang yang seperti itu, homo atau sodomi, suka satu jenis, laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, itu kan disebut sodomi.
Naudzubillah min dzalik. Itu dosa besar yang bisa mengakibatkan bencana bisa turun cepat nih. Kaumnya Nabi Lot mereka dibinasakan oleh Allah gara-gara melakukan dosa sodomi suka sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Disebutkan dalam riwayat itu idza raqibadz zakarud dzakara ihtazza arsyur rahman khaufan min ghadabillahi ta'ala. Ketika ada laki-laki seneng sama laki-laki sampai berbuat sodomi tadi itu, naudzubillah min dzalik, maka arsy yang ada di atas, arsy niku kan puncak paling tinggi, itu arsy. Tingkatan langit yang paling tinggi. Langit itu ada 7, tingkat ke-8 Sidratul Muntaha, tingkat ke-9 kursi, tingkat ke-9 arsy. Arsy itu paling besar, paling atas. Itu arsy sampai goyang, gemetar kalau ada orang sesama jenis ternyata melakukan hal yang seperti itu. Arsy itu gemetar saking takut terkena min ghadabillah, terkena murkanya Allah. Padahal arsy jauh ning dhuwur kono sampai wedi. Kalau ada di bumi orang yang melakukan seperti itu, arsy itu gemetar sampai takut, khawatir kena juga dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala saat murka itu turun. Saking wedine arsy. Wa takadus samawati an taqa 'alal ard. Sampai langit itu saking takutnya juga hampir roboh kalau ada orang yang LGBT itu. Naudzubillah. Kemudian fatumsiku al malaikatu bi atrafiha. Langit itu saking takutnya kalau murka Allah turun sampai mau roboh dan ditahan oleh para malaikat. Artinya di sini perbuatan LGBT seneng jenis sama jenis ini dosa besar yang sudah jelas setowelo-welo baik dari Al-Quran maupun hadis bahwasanya perbuatan maksiat ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bahkan termasuk dosa yang sangat besar. Makanya di negeri kita ini perang terus sama LGBT. Ada oknum-oknum yang punya jabatan yang pengen mengesahkan LGBT biar kayak orang-orang luar itu. LGBT namanya itu kan hak asasi manusia, mau laki-laki nikah laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Nah di luar itu sudah terjadi, itu sudah diresmikan, bahkan dilindungi sama negaranya. Enten laki-laki nikah sama laki-laki, mempelai laki-laki dan laki-laki, podo-podo brengosene, podo-podo jenggotene. Lah itu piye terusan? Itu di luar negeri terjadi, dalilnya karena hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang kebelabasan. Lah kalau seperti itu justru akan menghancurkan hak asasi manusia. Manusia itu diberi hak untuk berkembang biak biar nggak punah. Lah kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya justru itu menghancurkan hak asasi manusia. Akan punah nanti manusia kalau seperti itu semua. Ndak ono sing dana. Ndak ada ceritanya laki-laki nikah laki-laki kok terus dua anak niku. Terus perempuan sama perempuan punya anak, tidak ada. Nah, kalau seperti itu justru menghancurkan hak asasi manusia, yang mana manusia ini punya hak untuk berkembang biak terus menerus dari generasi ke generasi. Orang-orang luar niku pasti konten, sok paling napa niku menjunjung tinggi hak asasi, tapi justru mereka adalah orang-orang yang menghancurkan hak asasi itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah ini lewat perbuatan sodomi LGBT niki adalah sesuatu yang secara jelas ijma haram. Nah kalau ada orang yang meyakini LGBT itu halal, di hatinya yakin LGBT itu halal, bener halal karena kan hak asasi manusia, manusia kan bebas untuk memilih. Maka kalau dia muslim punya keyakinan LGBT lewat niki sodomi niki halal, langsung seketika itu dia jadi murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di zaman Nabi SAW, beliau itu saking marahnya kalau ada orang yang berbuat seperti itu, beliau sampai pernah mengatakan man wajadtumuh ya'malu amala qaumil lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Kalau kalian dapati ada orang yang seperti itu,
maka yang berbuat dan yang terkena perbuatan tersebut, yang berperan sebagai laki-laki dan laki-laki yang berperan sebagai wanita, dua-duanya faktulu, bunuh kedua-duanya. Terus saking marahnya Rasulullah, jangan sampai ada di daerah dekat situ yang punya kelakuan seperti kelakuannya kaum Nabi Lut LGBT, karena sangat berbahaya, bisa mengundang bencana, bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu pernah mengatakan, innal lautiyu idza mata min ghairi taubatin fa innahu yumsakhu fi qabrihi khinziran. Orang yang ahli sodomi, yang suka sodomi, suka melakukan LGBT, dosa tersebut, kalau dia nggak tobat, mati bawa dosa tersebut, maka di kuburannya nanti jasadnya berubah jadi khinzir, BABI, dirubah oleh Allah ketika dikubur. Nanti di kuburnya jasadnya berubah jadi binatang yang sangat menjijikkan tersebut, BABI. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Imam sahabat Abdullah bin Abbas. Nek wong punya dosa LGBT sodomi kok enggak tobat, kok sampai mati bawa dosa itu, maka dia akan dirubah wujudnya dalam kuburnya jadi babi. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini liwat ini dosa besar, jelas haramnya. Kalau sampai ada yang meyakini itu boleh, bahkan kok halal, maka langsung murtad orang tersebut. Naudzubillah. Kemudian yang selanjutnya dicontohkan lagi oleh beliau, sesuatu yang sudah jelas diketahui haramnya, yaitu apa? Wal qatli, membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Niku hukumnya haram, jelas haram. Wong Islam sak bodoh-bodohnya wong Islam ya ngerti nek bunuh diri atau membunuh orang itu tidak boleh dan haram, dosa besar. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian itu kembali setelah aku meninggal dalam keadaan kufur sama Allah. Kalian saling bunuh antara satu dan lainnya. Alias Nabi di sini mewanti-wanti, hati-hati jangan sampai sesama umat Islam saling membunuh, karena itu dosa yang sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan napa niku ancaman orang yang membunuh padahal yang dibunuh tidak salah, niku diancam disiksa dalam neraka selamanya. Meh persis koyok wong kafir. Wong kafir nek meninggal nggak bawa iman, niku kan disiksa selamanya di neraka. Nah, orang yang membunuh juga sama. Di ayat tersebut diancam disiksa selamanya. Maka para ulama, loh ini kok sama dengan orang kafir padahal dosa membunuh. Maka para ulama menerangkan itu ketika dia membunuh, dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Istihlal, menganggap pembunuhan itu halal. Maka orang seperti ini kufur, kafir, dan kalau dia mati bawa dosa seperti ini, dia selamanya di neraka. Beda kalau ada orang membunuh tapi dia sadar ini perbuatan dosa, saya ini dosa besar bunuh orang. Maka orang yang seperti ini dia dapat siksaan yang besar, tapi dia nggak sampai kufur karena dia meyakini itu memang haram, itu dosa yang besar. Jadi anggapan keyakinan di hati itu sangat berpengaruh. Sama seperti halnya orang ninggal sholat, anak uang nggak pernah sholat, moro-moro mati. Wah, ini piye iki salatnya ora iki? Di makamnya orang Islam pendak ya enggak pernah salat belas wong. Ya. Maka orang yang seperti ini enggak pernah salat seumur hidupnya, kalau meninggal nek pancen dia niku memang orang Islam, KTP-ne muslim, ya sudah, kita umat Islam wajib nyolatkan, wajib menguburkan, wajib ngurusi dan seterusnya. Kita perlakukan seperti umat Islam. Adapun dia ini kafir apa tidak di sisi Allah tergantung. Wong nek ninggal sholat tapi dia merasa ini dosa besar, ini haram, saya nggak sholat ini dosa tok, saya numpuk dosa. Dia menganggap memang dia itu banyak dosa. Ninggal sholat itu dia merasa salah. Maka orang seperti ini tetap Islam.
Tapi kalau ada orang ninggal sholat, dia nggak merasa salah, bahkan nganggap sholat nggak wajib. Ini murtad, bukan hanya dosa, murtad, dia keluar dari agama Islam. Maka keyakinan di hati itu sangat berpengaruh sekali, sangat berdampak besar. Ini kalau ada orang membunuh, bunuh itu jelas, membunuh itu jelas haram, dilarang, kok diyakini, oh boleh, bagi saya membunuh boleh, atau dia meyakini membunuh itu halal, maka seketika itu dengan keyakinan tersebut dia langsung jadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Di dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima'. Pertama kali nanti yang disidang oleh Allah di hari kiamat tentang hak adami, hak antara sesama manusia, itu pertama adalah urusan nyawa, urusan darah. Kalau hak antara hamba sama Allah, haknya Allah, pertama kali yang disidang atau yang diteliti adalah sholat. Tapi kalau hak sesama manusia, pertama kali yang diteliti adalah tentang nyawa. Tentang nyawa, ini paling berat ini nanti. Pertama kali yang akan disidang, yang akan diteliti adalah tentang nyawa atau darah manusia. Dia pernah tidak bunuh orang, dia pernah tidak melukai orang, dia pernah tidak ganggu keselamatan orang, dan seterusnya. Itu akan disidang terlebih dahulu nanti di hari kiamat. Sampai-sampai dalam hadis yang begitu masyhur, laqatlul mu'minin a'dhamu indallah min zawalid dunya. Sungguh membunuh seorang yang beriman di sisi Allah itu lebih berat daripada hancurnya dunia seisinya. Dosane wong bunuh wong, apalagi wong Islam, niki sangat berat sekali. Kecuali kalau dia membunuh dalam rangka bela diri, nah nggak apa-apa kalau itu. Contoh, istrinya mau diperkosa, anaknya mau diperkosa, ya wajib kita bela diri. Kok sampai dia terbunuh, nggak apa-apa, kita nggak dosa sama sekali. Justru memang dapat pahala, wajib kita bela diri. Walaupun mungkin nanti di sidang kadang-kadang yang bela diri malah dipenjara. Nah, itu tidak masalah hukum dunia, tapi secara hukum agama nggak dosa orang yang seperti itu. Atau ada orang dibegal sama begal, mau diambil motornya, dia bela diri sampai terpaksa bunuh begal tersebut, nggak apa-apa. Guru-guru motor kok bunuh orang, ya nggak apa-apa, wong bela. Malah kalau sampai dia terbunuh, dia mati syahid, bela haknya, bela motornya, dia bela melindungi motornya, kok dibegal sampai ternyata dia yang kalah, mati syahid. Tapi kalau dia menang, berhasil membunuh begal, tidak apa-apa, dia dapat pahala karena dia membela haknya. Kalau yang seperti itu boleh bunuh, walaupun yang dibunuh begalnya Islam, nggak apa-apa. Nah kalau nggak kita bunuh, dia bunuh kita, itu hukumnya boleh dan wajib malah. Kita membela diri, baik harta atau kehormatan keluarga dan lain-lain, itu hukumnya boleh. Nah kalau yang seperti itu membunuh nggak apa-apa, memang boleh. Tapi yang dimaksud di sini membunuh tanpa ada masalah, membunuh orang tanpa ada salah. Nah ini yang diharamkan, tidak boleh. Kok sampai meyakini membunuh itu halal, maka dia pun jadi murtad. Alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW itu bukan hanya beliau ngajari betapa besarnya dosa membunuh sesama muslim, bahkan membunuh, mengganggu orang kafir pun itu dosanya sangat besar. Ala wa man qatala nafsan mu'ahadatan laha dimmatullah dimmatur rasulih faqad akhfara dimmatullah wa la yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifan. Dalam riwayat lain min 500 am. Ingatlah wahai umatku, barang siapa yang membunuh jiwa orang non muslim yang damai, non muslim tetangga kita, tidak pernah ganggu agama kita, tidak pernah ganggu kita, kok dibunuh padahal tidak ada salah. Maka orang yang seperti ini, orang Islam yang berani membunuh tetangganya yang non muslim tersebut padahal tidak ada salah, dia berarti telah merusak jaminan Allah. Maka dia nanti di akhirat tidak akan bisa mencium bau surga, padahal surga itu baunya sudah tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Kalau ada orang naik kuda dengan pacuan yang cepat sampai jalan 500 tahun, itu berapa juta kilometer yang ditempuh. Nah sejauh itu surga sudah tercium baunya.
Tapi orang yang menyakiti, membunuh kafir, orang kafir non muslim tetangganya yang nggak pernah ganggu agama, maka orang tersebut jauh dari surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Padahal surga sejauh itu bisa dicium baunya, tapi untuk orang yang seperti ini tidak bisa nyium bau surga, alias dia sangat jauh dari surga. Kalau sudah sangat jauh dari surga berarti alamat dia dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu membunuh ini jelas cetha welo-welo kabeh wong Islam, sak bodoh-bodoh wong Islam, yang namanya membunuh itu ya nggak boleh, haram. Kok diyakini halal, maka bisa menjadikan murtad. Begitu juga yang selanjutnya wasariqah, kata beliau, mencuri. Yang namanya mencuri niku wong Islam sak bodoh-bodoh Islam ya tahu mencuri itu haram. Nah kalau ada orang Islam meyakini mencuri itu halal, maka murtad. Meyakini mencuri halal niku murtad. Kalau dia mencuri dan hatinya sadar ini dosa, nah itu nggak murtad, dosa besar, tapi nggak sampai murtad. Lalu es nyuri, apalagi pas kejadian seperti di Palestina hancur-hancuran itu niku ada yang atau yang sekarang di Los Angeles niku kebakar kabeh. Nah niku jarah, makanan apa dijarahi, diambil, dicuri besar-besaran di sana. Kalau di Palestina hancur yang seperti itu, Gaza nggak ada ceritanya toko dijarah, nggak ada. Tapi di Amerika yang sekarang baru kebakaran itu, supermarket apa dijarah semuanya, diambil, dicuri besar-besaran. Baru padahal mereka itu nggak terkena bom, nggak terkena apa, masih sehat walafiat, nggak darah-darah, kebakaran bisa lari mereka. Tapi ketika kelaparan sudah dijarahi semua. Sangat beda dengan orang-orang Gaza, Palestina yang mereka kelaparan, mereka sampai berdarah-darah, luka, nggak ada di sana toko-toko yang dijarah, dirampok, dimaling, nggak ada. Itulah indahnya Islam, membawa keindahan untuk sekitarnya. Mencuri ini jelas haram, jelas. Kalau diyakini halal, maka bisa menjadikan murtad. Kemudian selanjutnya wal ghosbi, gosop itu menggunakan atau menguasai hak orang tanpa izin. Sampai di fikih niku Pak, di fikih niku sampai disebutkan nek motor apa itu di standar kita duduk di atasnya tanpa izin pemilik motor itu termasuk gosop, haram, dosa, nggak boleh, harus minta izin karena itu kan haknya orang, kita duduk nggak boleh, harus izin. Islam itu sangat menghargai hak setiap orang. Bahkan kalau ada orang gelar tikar, kemudian kita mau duduk di situ harus izin. Nah, ndak izin asal duduk, gosok namanya. Kecuali tikar sajadah yang di musola ngeten iki nggak perlu izin, jelas sudah diperuntukkan untuk umum. Nah, kalau ada orang gelar sajadah pribadi, kemudian orangnya wudhu sampai pakai sholat tanpa izin, ndak boleh. Itu termasuk gosok. Gosok itu termasuk dosa besar, walaupun kadang-kadang kita nganggapnya dosa kecil. Gosok itu dosa besar. Kenapa? Karena menggunakan hak orang lain tanpa izin. Itu harus izin. Kecuali kalau sama orang yang ulima ridho'uhu, orang yang kita itu CS sama dia, kenal sama dia, orangnya ridho. Kita yakin 100% saya nggak izin pun dia ridho. Nah itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Nah, gosok ini hukumnya haram. Nah, kalau sampai ada orang yang meyakini gosok menggunakan hak orang tanpa izin itu halal, maka murtad. Hati-hati. Jangan punya keyakinan seperti itu. Pokoknya kalau kita menggunakan hak orang lain itu hukum aslinya haram. Sampai kita izin atau kita yakin dia itu insya Allah ini teman saya akrab, jadi saya tidak izin, jelas ridho nih. Nah itu tidak apa-apa. Tapi hukum aslinya haram itu. Jangan diyakini halal. Paham gini? Nah, ada orang meyakini gosok itu halal, itu bisa menjadikan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jual beli. Di sini kebalikannya, ada sesuatu yang halal tapi diyakini haram. Contohnya jual beli. Jual beli ini kan halal. Kalau ada orang di hatinya menyangka jual beli itu hukumnya haram, dosa, ya murtad. Allah menghalalkan kok, wa halallahul bai'a. Allah jelas menghalalkan jual beli. Sing halal diyakini haram juga sama menjadikan murtad. Kalau yang tadi zina, terus apalagi tadi itu semua itu haram diyakini halal, murtad. Kalau yang ini halal diyakini haram juga menjadikan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wan nikahi, dan nikah.
Nikah itu hukumnya halal, boleh. Kok ada orang meyakini nikah itu haram, maka juga sama, bisa menjadikan murtad. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah." Barang siapa yang nikah karena Allah, kemudian menikahkan karena Allah, dia menikah karena Allah, terus punya anak, anaknya dinikahkan, niatnya juga karena Allah, bukan niat karena kayanya. Oh, ini yang minta anak perempuan soalnya orang kaya, nikah karena kekayaan, enggak. Nikah karena kedudukannya, enggak. Tapi menikahkan anak karena Allah. Dulu dia nikah karena Allah, sekarang dia menikahkan anaknya karena Allah. Maka kalau sudah dua ini dilakukan, nikah karena Allah, menikahkan karena Allah, istahaqqa wilayatullah. Orang seperti ini dapat titel derajat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, jadi wali kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek tambah ibadah tambah tenan, oh jadi wali besar, jadi wali tenanan. Bukan cuma wali-wali daya atau wali murid, tapi wali tenan. Dan nikah ini jelas halal. Tapi kalau ada orang meyakini nikah itu haram, maka dia jadi murtad. Nauzubillah min dzalik. Nah, semoga kita semua terhindar dari bahaya-bahaya meyakini sesuatu yang tidak semestinya itu tadi ya. Tidak dihindarkan dari segala hal yang menyebabkan kita bisa murtad atau keluar dalam masalah keyakinan yang salah ini tadi. Sing halal diyakini haram, sing haram diyakini halal. Jangan sampai punya keyakinan kecuali kita ngaji, punya ilmunya dulu. Jangan langsung memvonis ini halal, ini haram tanpa ada ilmu. Bahaya nih. Sesuatu yang dihalalkan Allah kok kita haramkan bisa menjadikan murtad. Sesuatu yang diharamkan Allah kita halalkan juga bisa menjadikan murtad. Nauzubillah min dzalik. Tapi sesuatu yang ijma ulama. Oke, semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin.